Nabi Syith adalah seorang nabi yang mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat manusia tidak bisa melihat bangsa jin. Nabi Syith dilahirkan sebagai anak dari Nabi Adam dan Hawa. Ketika Nabi Adam dan Hawa memiliki anak-anak, di antaranya adalah Qabil, Habil, dan Syith. Qabil dan Habil terkenal dalam kisahnya karena perselisihan yang terjadi antara mereka, yang akhirnya mengarah pada pembunuhan Habil oleh Qabil. Suatu ketika, peristiwa tragis terjadi di antara dua anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Keduanya memberikan kurban, sesuai syariat yang berlaku pada masa itu. Dalam ujian tersebut, mereka diperiksa untuk melihat siapa yang memberikan kurban terbaik. Habil memberikan yang terbaik, sementara Qabil memberikan yang kurang baik. Ketika kurban Habil diterima, Qabil merasa tidak puas dan akhirnya membunuh saudaranya. Setelah melakukan tindakan tersebut, Qabil merasa menyesal. Namun Nabi Adam telah mengetahui sifat buruk anaknya itu. Oleh karena itu, ilmu yang seharusnya diberikan Allah kepadanya tidak diturunkan kepada Qabil. Setelah peristiwa tragis tersebut, Nabi Adam semakin khawatir akan masa depan umat manusia. Allah kemudian memberikan anak kepada Nabi Adam yang diberi nama Syith. Nabi Syith tumbuh menjadi sosok yang sangat bijaksana dan soleh. Tidak hanya seorang yang syaleh, tetapi juga seorang nabi dan utusan Allah. Dan Nabi Adam menamakannya Syith yang berarti hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak Adam ini sangat dekat dengannya, dia mematuhi perintah-perintahnya. Dia belajar dari ayahnya. Dia biasa mengingatkan saudara-saudaranya, keponakan-keponakannya dan yang lainnya. Setelah kematian ayahnya, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dia memimpin anak-anak Nabi Adam. Dan dia memimpin dengan keadilan. Dia memimpin dengan hukum Allah, dan dia membawa persatuan antara orang-orang yang bersamanya. Tetapi syaitan tidak begitu saja menghentikan rencananya di pihak lain. Qabil dan keturunannya berkembang dan terus berkembang melebihi orang-orang yang bersama Syith. Ketika Nabi Adam wafat, Nabi Syith diangkat oleh Allah sebagai nabi dan penerus risalah ayahnya. Beliau menjadi penerus dakwah tauhid dan ajaran-ajaran kebaikan kepada umat manusia pada masa itu. Tak cuma mengajarkan kebaikan, Nabi Syith juga mengajarkan umatnya berbagai hal, seperti cara hidup yang benar, pengelolaan sumber daya alam, serta tata cara bertani yang baik. Beliau memperkenalkan berbagai teknologi yang dapat membantu kehidupan umat manusia, seperti cara-cara mengolah tanah dan pertanian yang lebih efektif. Selain itu, Nabi Syith juga mengajarkan cara untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Setelah diangkat menjadi nabi, Nabi Syith diutus oleh Allah untuk mengajak umat manusia kembali kepada jalan yang benar, yaitu menyembah Allah semata dan menjauhi penyembahan berhala. Umat manusia pada masa itu, sebagian besar telah menyimpang dari ajaran yang benar dan mulai melakukan perbuatan syirik. Allah memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Syith. Di antaranya adalah ilmu pengetahuan yang sangat luas dan kemampuan untuk mengajarkan umatnya berbagai macam pengetahuan. Nabi Syith tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga ilmu pertanian, arsitektur, dan cara-cara kehidupan yang baik. Ini menunjukkan bahwa ajaran agama, Islam pada dasarnya mengajarkan umatnya untuk hidup secara seimbang antara dunia dan akhirat. Selain itu, Nabi Syith juga dikaruniai umur yang panjang. Beberapa riwayat mengatakan bahwa Nabi Syith hidup selama lebih dari 900 tahun lebih, dan selama itu beliau terus berdakwah dan memimpin umatnya. Seperti halnya nabi-nabi lainnya, beliau juga menghadapi penolakan dan gangguan dari sebagian orang yang keras kepala dan menolak kebenaran. Sebagian orang menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Syith, bahkan mereka mencemooh dan menuduhnya sebagai orang gila atau pembohong. Namun Nabi Syith tetap sabar menghadapi penolakan tersebut dan tidak berhenti dalam menyampaikan wahyu Allah. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa di antara orang-orang yang menentang dakwah, Nabi Syith adalah keturunan dari Qabil, yaitu saudara dari Nabi Syith, yang telah menyimpang jauh dari jalan yang benar. Mereka melakukan perbuatan syirik dan menganggap bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Syith tidak lagi masuk akal. Tapi di samping penolakan itu, Nabi Syith dikisahkan mempunyai risalah memisahkan dunia manusia dan dunia jin. Berkat risalah beliau, Allah kemudian memisahkan alam manusia dengan alam jin. Sebelum Syith bertugas, dahulu masih bisa dilihat jin atau syaitan yang berkeliaran. Jarak mereka dengan manusia tidak ada. Belakangan Adam telah diperlihatkan jumlah manusia angka, keturunannya yang bertambah. Kemudian Nabi Adam AS berdoa semoga ada di antara anaknya yang melanjutkan risalah.
Kemudian terpilihlah di antara anaknya, yakni Syith menjadi orang yang menutup pandangan manusia melihat jin. Nabi Syith diizinkan oleh Allah mendapatkan wasilah dari Nabi Adam. Hal ini tak Nabi Adam sampaikan kepada Qabil. Secara diam-diam, Syith diajarkan Nabi Adam mengenai ilmu rahasia itu. Syith kemudian bergerak dan berdakwah ke berbagai pulau. Setelah melalui banyak ujian dan dakwah yang panjang, Nabi Syith akhirnya wafat setelah menghabiskan waktu yang sangat lama untuk mengajarkan umatnya tentang kebenaran. Beberapa riwayat mengatakan bahwa beliau wafat setelah berusia kurang lebih 900 tahun, yang menunjukkan panjangnya umur yang diberikan Allah kepada Nabi Syith. Setelah wafatnya Nabi Syith, umat manusia kembali terpecah-pecah. Banyak orang yang kembali kepada penyembahan berhala dan melakukan perbuatan-perbuatan buruk, sehingga umat manusia kembali menghadapi kerusakan moral dan spiritual.